Tadi, Bapak Ibu semua, Kakak-kakak semua, kalau yang pertama tadi adalah berkaitan dengan sasaran ya. Jadi sasaran itu misalnya kita mau sehat, kita mau, meningkatkan pendapatan atau penghasilan. Yang ketiga atau di skala perusahaan kita mau meningkatkan penjualan, atau di pendidikan misalnya ya, kita ingin, membuat anak didik kita lebih berprestasi misalnya ya. Atau kalau di dunia pelatihan misalnya saya ingin mengisi atau mendapatkan jam terbang lebih banyak begitu. Nah itu bisa jadi sasaran-sasaran kita, ya, sasaran-sasaran kita. Nah, sasaran tadi kan banyak tuh. Nah, sudah kita bagi menjadi, sudah kita bagi menjadi lebih sedikit dari 10 sasaran misalnya, kita bagi jadi 3 sasaran saja, maka yang kedua, ini bagian dari kefokusan juga, masih berkaitan dengan fokus, kita tidak hanya fokus pada sasaran, tapi kita juga fokus pada tindakan. Makanya disebut dengan lead measure. Ya, lead measure. Nah, sebelum saya bahas tentang lead measure, saya mau menjelaskan dulu tentang lag measure. Apa itu lag measure? Karena untuk menjawab lead measure kita harus paham dulu apa itu lag measure. Lag measure ini, Bapak Ibu semua, Kakak-kakak semua adalah, turunan ya atau ukuran dari sasaran kita. Jadi kalau widely important tadi kan sasaran, kita pengen lebih sehat, kita pengen lebih, banyak penghasilannya begitu. Nah, lag measure ini mensyaratkan kepada kita bahwa the widely important yang tadi kita punya itu harus ada ukurannya. Harus ada X to Z ya, harus ada X to Y ya. Misalnya begini, penjualan, kalau kita punya perusahaan ya, di tahun kemarin kita mampu untuk menjual, 1.000 produk ya. Produk kita 1.000 bisa kita, jual. Nah, di tahun ini kita pengen meningkatkan penjualan kita dari 1.000 menjadi 1.500. Maka X to Y ya, dari 1.000 menjadi 500 ya, Y dikurangi X ya, 1.500 dikurangi 1.500. Nah, itu pencapaian kita, itu lag measure kita. Makanya kan lag measure itu adalah ukuran dari sasaran. Kita punya sasaran, tapi pastikan sasaran itu bisa kita ukur. Makanya disebut dengan lag measure. Jadi apapun capaian kita, apapun target kita, sasaran kita, pastikan itu bisa diukur. Kita mau sehat misalnya, tahun 2022 kita mau sehat. Pastikan dia bisa diukur. Apa indikatornya? Satu, berat badan misalnya. Pastikan berat badan kita normal. Berat badan normal itu kan dihitung dari berapa tingginya, berapa usianya kan ya. Makanya berat badan ideal seseorang tentu berbeda dengan berat badan yang lain begitu. Saya misalnya, kalau katanya sih, kalau pendapat karena tinggi saya 168 atau 169, usia saya di atas 35 tahun, ya, maka berat ideal saya sekitar 70. Ya, berat ideal saya sekitar 70 kilo. Sekarang berat saya berapa? Kalau tidak salah sih terakhir saya nimbang berat saya 75. Artinya saya punya kelebihan. Nah, di tahun 2022 atau bukan di awal tahun 2022 misalnya di semester pertama tahun 2022 misalnya, saya harus bisa menurunkan 5 kilo. Nah, 5 kilo itu adalah lag measure. Jadi ukuran dari sasaran. Itu kalau dari sisi berat badan. Kalau dari sisi ukuran pinggang berapa? Ya, ada yang mengatakan bahwa pinggang itu ukurannya tidak boleh melebihi kalender. Ya, harus sesuai dengan kalender ukuran pinggang. Kalender itu kan kalender kita itu kan paling tinggi berapa? Paling banyak kan berapa? 31 ya, kan tanggal kita paling banyak 31. Maka katanya ukuran pinggang itu tidak boleh lebih tinggi dibandingkan 31. Nah, sekarang saya buka sedikit rahasia, ukuran pinggang saya di atas 31 begitu. Makanya saya punya indikator yang kedua. Selain yang pertama berat badan, yang kedua ukuran pinggang. Nah, sama ukuran-ukuran yang lain. Ukuran yang lain misalnya kalau lari 1 kilo, kalau lari dalam 1 jam, maka harus berapa kilometer yang harus dia tempuh. Nah, itu kan sasaran ya, ukuran dari sasaran. Nah, itu lag measure ya. Jadi tadi di awal kita sudah mampu untuk menentukan the widely important goal ya. Jadi goal yang paling penting banget ya, paling berpengaruh dalam diri kita. Maka yang kedua yang harus kita lakukan adalah pastikan kita punya ukuran. Kita mampu untuk mengukur ya, punya ukuran dari sasaran-sasaran tersebut. Ya, makanya lag measure ini bisa kita sampaikan atau bisa kita katakan sebagai turunan dari the widely important yang tadi kita punya. Ya kan? Nah, udah dapat ya. Kalau yang pertama tadi the widely important goal tadi kita memilih dari 10 jadi 3 atau dari 15 jadi 5 ya. Kita kerucutkan, kita udah fix banget. Ini loh yang paling penting 3 ini. 3 ini yang harus kita capai. 3 ini sasaran yang harus kita wujudkan. Tidak hanya di tahun 2022 misalnya, tapi di 6 bulan pertama atau bahkan di 3 bulan pertama tahun 2022 misalnya. Nah, tetapi capaian itu harus ada ukurannya. Nah, ada lag measure-nya. Nah, itu ukurannya. Nah, kalau begitu apa lead measure? Kalau lag measure tadi adalah ukuran. Nah, lead measure itu adalah tindakan-tindakan ya. Tindakan-tindakan yang kita punya ya. Jadi lead measure itu adalah tindakan yang punya pengaruh dalam lag measure. Itu yang pertama. Yang dia berpengaruh ya.
yang dia pertama karakternya adalah punya pengaruh ya, punya pengaruh bagi leg measure. Yang kedua, dia bisa memprediksi ya leg measure-nya. Nah, itu yang dimaksud dengan lead measure. Jadi lead measure itu adalah tindakan yang dia punya pengaruh dalam artian menentukan leg measure. Misalnya ya, kita mau menurunkan berat badan. Pertanyaannya, apa tindakan yang bisa kita lakukan untuk menurunkan berat badan? Yang pertama olahraga, ya kan? Olahraga. Terus apa lagi? Diet ya. Apa lagi misalnya? Begadang. Begadang itu bisa 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 menaikkan berat badan atau tidak. Pokoknya tindakan-tindakan yang dia bisa berpengaruh pada ukuran. Nah, itu yang disebut dengan lead measure. Jadi lead measure itu adalah semua tindakan yang punya pengaruh ya untuk menaikkan atau untuk menurunkan ya dalam rangka untuk mencapai. Makanya kan lead measure dengan leg measure itu hubungannya itu seperti gambar yang ada saya tampilkan ya, seperti papan pengungkit ya. Papan pengungkit seolah-olah leg measure itu adalah sebuah batu. Nah, lead measure itu adalah tekanan yang bisa dilakukan. Ya, tekanan yang bisa dilakukan. Jadi semakin kuat lead measure-nya maka batu itu bisa terangkat. Nah, tapi kata kunci pertama dari yang saya sampaikan ini dari lead measure ini adalah tindakan-tindakan yang kita lakukan harus berpengaruh pada leg measure. Jangan sampai leg measure-nya A tapi tindakannya B tidak punya pengaruh sama sekali. Nah, ini yang salah. Jadi kegagalan kita yang pertama itu Bapak Ibu semua adalah kegagalan kita yang pertama adalah yang pertama kita gagal menentukan the why important, yang kedua kita gagal untuk menentukan leg measure, yang ketiga kita gagal untuk menentukan lead measure. Jadi boleh jadi kita benar yang pertama, kita benar yang kedua, tapi kita gagal yang ketiga. Nah, pastikan tiga-tiga berhasil. Kita berhasil untuk menentukan the widely important goal. Yang kedua, kita berhasil untuk menentukan leg measure-nya, ukuran-ukurannya. Dan yang ketiga, kita berhasil untuk menentukan lead measure-nya. Ya, tindakan-tindakan apa yang kompatibel, yang relevan, ya, dalam rangka untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut.